Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Nurmalasari dan teman saya Nurul Wafiah. Kami dari kelompok 7 kelas 2B Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar. Di sini kami akan menjelaskan proses dan tahap persalinan pada kala 2. Selanjutnya persiapan alat. Di sini ada partu set yang berisi gunting episiotomi. Gunting episiotomi berfungsi untuk menggunting perineum terutama pada ibu yang mengalami perineum kaku untuk memudahkan agar robekannya teratur. Ada gunting tali pusar, ada klem untuk mengikat tali pusar, ada klem untuk menjepit tali pusar, ada handscone steril dan ada kasa steril. Selanjutnya ada heading set yang berisi alat untuk penjahit luka jalan lahir. Heading set digunakan jika terjadi robekan pada ibu. Yang pertama ada nail fodder. Ini digunakan sebagai alat pemegang jarum dalam tindakan penjahitan luka. Kedua ada pinset bedah, digunakan untuk menangkap jarum di saat melakukan hektin. Yang ketiga ada pinset anatomi. Pinset anatomi ini digunakan untuk menyatukan sisi kanan dan sisi kiri luka. Yang keempat ada catgut. Ini benang untuk menjahit. Selanjutnya ada tampon vagina. Tampon vagina ini berfungsi untuk menahan cairan atau darah. Tampon vagina ini dimasukkan ke jalan lahir. Selanjutnya, yang keenam ada gunting benang untuk memudahkan mengait benang. Selanjutnya ada jarum hekting. Ini terbagi menjadi dua bagian. Ada jarum otot, bentuknya segitiga bagian ujung. Ada jarum kulit, bentuknya bulat. Bentuk ukurannya tergantung luas luka yang mau dijahit. Selanjutnya persiapan alat dalam wadah DTT. Di sini ada amniok yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu plastik dan logam. Ada voli kateter, ada pengisap lendir atau balon karet, ada handscone DTT yang bisa digunakan hanya di bagian luar saja, ada underpad atau pengalas bokong. Alat pengukur tanda-tanda vital. Yang pertama ada tensimeter, stetoskop, termometer, lancet, dan jam tangan. Stetoskop dan tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah pada ibu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Lancet digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin. Dan yang terakhir jam tangan digunakan untuk menghitung pernafasan dan denyut nadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan penyusunan persalinan. Jadi, bidan itu ketika melakukan persalinan sangat berbahaya jika bidan tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika membantu persalinan. Selain menolong persalinan, bidan juga harus memperhatikan keamanan dirinya dengan memakai alat pelindung diri agar tidak tertular penyakit. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Itu ada topi, ada sarung tangan, ada masker kacamata, ada celemek, ada sepatu boot, dan lap tangan. Di sini yang pertama ada topi bedah. Nah, topi bedah ini sangat berfungsi ketika kita melakukan persalinan agar dapat menahan rambut dan menutupi rambut agar tidak terurai atau jatuh ke jalan lahir. Di sini yang pertama ada topi bedah. Nah, topi bedah ini sangat berfungsi ketika kita melakukan persalinan agar dapat menahan rambut dan menutupi rambut agar tidak terurai atau jatuh ke jalan lahir. Jadi yang kedua itu ada sarung tangan. Nah, sarung tangan harus steril pada saat melakukan persalinan agar terlindungi dari jenis cairan badan, sekret, dan kulit terkontaminasi. Jadi sarung tangan harus senantiasa digunakan sebelum melakukan tindakan kontak fisik. Yang ketiga itu ada masker. Nah, masker ini sangat penting pada saat ini, apalagi saat ini itu pandemi. Jadi sangat penting untuk melindungi diri kita, baik itu dari virus maupun
melindungi kita dari percikan darah pada saat menolong persalinan. Yang keempat itu ada kacamata pengaman. Jadi kacamata pengaman ini untuk melindungi diri kita dari paparan atau percikan cairan tubuh pasien seperti darah, lendir, atau air ketubang yang bisa saja tersemprot yang dapat mengenai mata kita sepanjang kita bertindak untuk melakukan perawatan. Nah, yang kelima ada celemek. Jadi celemek ini untuk melindungi tubuh kita dari peluang genangan atau percikan darah atau cairan badan lainnya yang bisa mencemari pakaian atau seragam kita. Jadi yang keenam itu ada sepatu boot. Jadi kita lihat pada gambar. Nah, sepatu boot ini ada beberapa model dan bermacam-macam warnanya. Yang jelas intinya sepatunya itu standar. Dengan memakai sepatu boot dapat melindungi kita atau petugas dari tumpahan, percikan darah atau cairan badan lainnya dan terhindar dari peluang tusukan benda yang jatuh ke bawah pada saat persalinan. Ini adalah lap tangan atau tisu. Jadi untuk lap tangan atau tisu ini kita gunakan satu kali pakai, karena jika tidak itu dapat menimbulkan bakteri. Jadi di sini ada persiapan ibu. Untuk persiapan ibu, kita mempersiapkan apa-apa saja barang yang diperlukan oleh ibu, seperti handuk, BH, celemek, celana dalam, pembalut nipas, baju ibu, sarung, dan walsap. Nah, selanjutnya kita melangkah ke gambarnya. Nah, di sini kita bisa melihat di gambarnya. Jadi ada beberapa persiapan ibu yang harus kita siapkan. Jadi di sini ada handuk, BH. Nah, BH-nya ini harus terbuat dari bahan katung atau setidaknya kayunya itu bagus digunakan agar ibu nyaman dan tidak terlalu ketat. Selanjutnya ada celana dalam. Jadi perhatikan modelnya dan kainnya untuk ibu. Ada pembalut nipas, karena setelah melahirkan ibu akan mengeluarkan darah nipas selama beberapa hari. Maka dari itu perlu menggunakan pembalut nipas yang daya serapnya bagus. Jadi di sini ada juga baju. Jadi bajunya itu harus terbuka kancingnya agar tidak menyusahkan ibu untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini ada sarung tangan dan walsap. Ini ada set bayi. Selain persiapan ibu, kita juga harus mempersiapkan pakaian bayi. Nah, untuk pakaian bayi di sini ada beberapa seperti alas popok, baju lengan panjang, baju lengan pendek, dan celana, bodong atau selimut, kaos tangan, kaos kaki, topi. Nah, ini untuk menjamin agar bayi tidak kehilangan panas tubuhnya. Sini ada pencegahan infeksi. Jadi, pada pencegahan infeksi ini sangat perlu dilakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu tindakan karena sangat penting dalam pertolongan persalinan. Jadi, ini ada larutan klorin 0,5, cairan DTT, tempat sampah, basah dan kering, tempat plasenta, ada nirbag, dan safety box.